Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah, sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dan selalu istiqomah dalam beribadah ya. Oke, hari ini aku akan berbagi dan share kegiatan aku bersama murid aku di sekolah. Nah, kebetulan ini hari Jumat ya teman-teman. Ini di pagi hari anak-anak sedang persiapan untuk rutinan membaca surah Yasin. Nah, ini murid-murid aku sedang membaca surat Yasin dibimbing oleh aku dan pendamping aku ya teman-teman. Nah, kenapa sih karakter-karakter Islam seperti ini perlu ditekankan dan diterapkan kepada siswa kelas 1? Menurut aku ya teman-teman, kelas 1 itu adalah fase-fase awal mereka dapat menerima karakter-karakter baik yang dibimbing oleh guru mereka. Kelas 1 taran aja, kalau udah kelas 2, kelas 3 mereka kan akan mengerti. Kalau kelas 1 kan itu fokusnya untuk bermain dan belajar. Nah, kegiatan ini dirutinkan setiap hari Jumat, dan hari Jumat pun mereka juga ada kegiatan literasi dan permainan tradisional. Nah, nanti akan ada videonya ya teman-teman. Nah, ini adalah persiapan untuk membaca literasi. Nah, jadi anak-anak membawa satu buku cerita setiap minggunya. Nah, setiap minggu mereka wajib membawa satu judul buku cerita yang nanti akan dibacakan di depan kelas. Nah, ini jadi bergiliran. Nah, bergiliran untuk membaca buku cerita yang mereka bawa. Nah, setelah itu aku akan membimbing mereka untuk menentukan tokoh utama, watak dan sifat dalam cerita, amanat yang terkandung dalam cerita. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah kegiatan literasi, ini aku sedang mengajak anak-anak aku untuk bermain tradisional. Nah, kalau dalam permainan tradisional Jawa, ini kita bermain kucing-kucingan ya teman-teman. Jadi, ada satu teman yang ada di luar lingkaran yang berusaha untuk masuk ke dalam lingkaran. Nah, seperti itu ya. Ini aku lagi fokus sama yang laki-laki ya teman-teman, karena anak-anak aku yang laki-laki ini agak gimana gitu, nah agak ribut sendiri ya teman-teman. Nah, kalau yang cewek masih bisa dikondisikan teman-teman. Nah, sebetulnya kegiatan ini bisa dilakukan di halaman luar kelas. Nah, permainan ini sebenarnya itu bisa dilakukan di luar kelas ya teman-teman, atau di halaman sekolah. Nah, kebetulan di halaman sekolah itu sudah penuh teman-teman, dipakai untuk kakak-kakak kelas ya bermain tradisional seperti ini. Nah, jadi kita opsionalkan dan kondisional saja ya, kita bisa bermain di dalam kelas. Nah, teman-teman, pentingnya kita mengenalkan macam-macam permainan tradisional kepada siswa kelas 1. Nah, agar generasi anak-anak seperti ini agar tahu teman-teman apa itu permainan tradisional, macam-macam permainan tradisional, dan bagaimana cara memainkan permainan tradisional. Nah, sebelumnya ini aku juga mengajak anak-anak pada minggu sebelumnya ya, aku mengajak anak-anak untuk bermain dakon, monopoli, ular tangga, dan lain-lain. Nah, kebetulan hari ini aku mengajak mereka bermain seperti ini agar mereka tidak bosan. Nah, rencana aku untuk minggu berikutnya aku akan mengajak anak-anak untuk bermain gobak sodor, dan sebelumnya juga aku akan menjelaskan kepada mereka bagaimana cara memainkan gobak sodor. Nah, setelah kegiatan literasi dan permainan tradisional, ini aku mengambil video dan sebetulnya kita selfie-selfie ya teman-teman. Nah, ini video aku dan anak-anak aku yang menemani keseharian aku dan membuat hidupku menjadi lebih ceria dan gembira.
Oke, setelah kegiatan literasi dan permainan tradisional, ini tiba saatnya kita untuk sholat duha. Nah, ini aku kebetulan mendampingi anak-anak aku yang laki-laki. Ini aku sedang menanamkan karakter kepada anak-anak agar menata sandal dengan rapi dan tidak awur-awuran ya, teman-teman. Nah, setelah itu aku mendampingi mereka untuk berwudu dan melihat tata cara mereka berwudu. Jika ada yang salah, lalu aku ingatkan ya, dan harus sesuai dengan rukun-rukun wudu yang ada. Nah, ini kebetulan yang perempuan juga sudah selesai wudu. Kita akan persiapan masuk ke dalam kelas. Sebelumnya kita harus berbaris dengan rapi dulu ya. Nah, dan juga kita membaca doa setelah berwudu. Nah, ini aku pilih teman-teman biasanya. Ayo yang lurus, yang perempuan, apa yang laki-laki dulu. Nah, kalau yang lurus yang laki-laki dulu, baru yang laki-laki boleh masuk kelas duluan. Nah, ini Masya Allah, tabarakallah, mereka sudah bisa menata sandalnya dengan rapi di rak ya. Nah, ini aku memilih satu teman laki-laki untuk menjadi imam. Nah, kebetulan kita sudah kesepakatan ya teman-teman, untuk anak laki-laki yang tidak membawa kopiah itu sholatnya di belakang jamaah perempuan. Nah teman-teman, sebelumnya aku dan anak-anak ini juga sudah belajar dalam mata pelajaran PKN ya, tentang aturan. Nah, aturan adalah sesuatu yang harus kita taati bersama. Nah, sebelum aku membuat aturan, aku akan diskusikan dulu kepada mereka ya teman-teman. Nah, jadi mereka tahu aturan apa yang harus mereka taati ya. Nah, ngomong-ngomong soal aturan, nah aturan itu kalau di kelas aku diskusikan dulu ya kepada mereka teman-teman, agar mereka tahu aturan apa yang harus mereka taati. Setelah menjalankan sholat duha, ini mereka saling bersalaman ya. Jadi yang laki-laki bersalaman dengan yang laki-laki, yang perempuan bersalaman dengan yang perempuan. Setelah kegiatan sholat duha, kebetulan ini kita masuk dalam mata pelajaran tematik. Sesuai jadwal, nah hari ini mereka akan mengerjakan penilaian harian tematik tema 7 subtema 1. Ini aku sedang membagikan paper test kepada mereka satu persatu. Sebelumnya aku ingatkan dulu kepada mereka untuk menulis nama dan tanggal hari ini. Setelah pelajaran tematik, ini aku langsung lanjutkan untuk pelajaran karakter terpadu. Nah, karakter terpadu pada Jumat minggu ini adalah pelajaran bahasa Jawa. Ini mereka sedang mengerjakan LKS. Nah, sebelum mengerjakan LKS, mereka membaca cerita yang sudah aku bimbing terlebih dahulu. Nah, kalau bahasa Jawa, ini aku harus membacakan dulu bagaimana cara membacanya kepada mereka, agar mereka paham. Nah, karena kalau bahasa Jawa itu kalimat dan ucapan dalam ejaannya itu ada yang berbeda. Jadi aku bimbing dulu bagaimana cara membacanya, lalu mereka mengerjakan pertanyaan dari bacaan tersebut. Nah, seru sekali bukan mengajar kelas 1 ya teman-teman. Nah, selain wajah-wajah imut mereka, wajah-wajah polos mereka, nah ini yang membuat aku selalu kangen teman-teman sama mereka ini. Apa karena mungkin kedekatan aku kepada mereka itu sungguh-sungguh ya teman-teman. Jadi kalau aku izin sakit atau apa gitu, pasti seharian itu aku kangen sama mereka. Nah, yang terpenting itu bagaimana kita juga menjadikan mereka nyaman bersama kita dan menganggap kita adalah ibu mereka saat di sekolah. Tempat berbagi cerita, tempat berbagi keluh kesah, dan tempat belajar terbaik bagi mereka. Kalau mengajar kelas 1 sih menurut aku pada waktu awal-awal masuk tahun ajaran baru itu kan mereka masih peralihan dari TK ke SD. Nah, itu kita harus tahu teman-teman, dari awal aku tekankan kita harus tahu bagaimana karakter mereka satu persatu. Dari situlah kita akan tahu bagaimana cara mengarahkan mereka, karena kita sudah tahu karakter masing-masing dari peserta didik kita. Kebetulan teman-teman, pada hari Jumat jadwal di bulan Ramadan ini mereka pulang dan mengakhiri pembelajaran itu pada pukul 10.30 atau setengah 11 siang.
Ini sebagian mereka sudah selesai ya teman-teman, sebagian lagi masih fokus dan berjuang. Kenapa menjawab pertanyaannya tidak aku dampingi? Karena agar mereka lebih jeli untuk membaca cerita. Nah, coba lihat kelakuan lucu mereka teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kalian kelak menjadi anak yang solih-solihah. Ilmu yang kalian dapatkan selama ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10:30 siang. Untuk hari Jumat ini kita pulang pukul 10:30 siang ya teman-teman, karena ini kita masih masuk dalam jadwal di bulan Ramadan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.